Kalau gaji kepala desa Batu Lawang berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ridwan di channel Ridwan Ankas. Dan di video kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Desa Batu Lawang. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian lama ya Pak ya, di video sebelumnya kita sudah pernah berbincang-bincang ya Pak ya. Waktu masa pertama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa ya Pak ya. Sekarang udah berjalan berapa tahun Pak? Kurang lebih 2 tahun kurang ya. Nanti tepatnya tanggal 20 Desember. 20 Desember udah genap 2 tahun. Oke. Dan kebetulan dengar-dengar sekarang Desa Batu Lawang sedang memperingati hari jadi ya Pak ya. Hari jadi Desa Batu Lawang yang ke berapa Pak? Bilang kala 120 ya. Yang ke 120. Berarti udah lama juga, udah tua juga ya Desa Batu Lawang, sejarahnya berarti panjang ya Pak ya. Dan alhamdulillah rekan-rekan di sela-sela kesibukan beliau akhirnya saya bisa berbincang kembali dalam rangka sekaligus momentum satu Milangkala Desa Batu Lawang yang ke-120, yang kedua periode masa jabatan Pak Yosef Erawan sebagai Kepala Desa Batu Lawang sudah berjalan 2 tahun. Ya. Pak, kalau boleh tanya-tanya nih ya Pak ya, sebelumnya nih, ini kan masih masa pandemi COVID ya. Di masa jabatan Bapak selama 2 tahun, pemerintah Desa Batu Lawang ini udah menerapkan program apa aja, termasuk entah itu pembangunan atau apapun itu yang sudah berjalan apa aja ya Pak? Suatu pembangunan ya. Ya kita tahu bersama ya bahwasannya situasi saat ini masih dalam COVID, di mana Kota Banjar ini ya, banyak program kerja baik pembangunan infrastruktur ataupun pembinaan yang memang tidak bisa kita laksanakan karena kan memang situasi dan kondisi. Namun alhamdulillah saya berupaya untuk soalnya ketika anggaran ini kita diwajibkan untuk mengeluarkan BLT kurang lebih sekitar 600 juta kita satu tahun, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur yang ada. 600 juta per 1 tahun ya? Per 1 tahun. Kita siasati dengan mengambil pembangunan di mana anggaran tersebut tidak menggunakan anggaran desa ya. Salah satu contoh yang pernah kita lakukan, kita bekerja sama dengan jajaran Angkatan Darat, di mana hal ini Kodim Ciamis ya 0613, alhamdulillah kita bisa mengadakan PMMD, di mana di situ kita membangun jalan, kemudian firmir dan jembatan. Kurang lebih sekitar 1 miliar ya. Jadi bekerja sama dengan pihak TNI ya Pak? Dengan Angkatan Darat. Pas kebetulan juga setelah PMMD kita mengadakan pembangunan jalan lagi, di mana jalan ini kita ikut dengan program PSMSS. Jadi bakti sosial. Ya, alhamdulillah ya, ada juga lah pembangunan fisiknya ya. Alhamdulillah. Nah, bicara tentang pandemi COVID sekaligus bantuan ya Pak ya. Tapi mohon maaf ya Pak ya, saya mau tanya juga sekaligus soal bantuan nih. Mungkin masyarakat Bapak dari segi bantuan atau bansos dari pihak pemerintah ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah, menurut Bapak itu gimana Pak ya? Bukan hanya di desa kita saja ya, bukan hanya di Batu Lawang saja terkait masalah bantuan, di mana terkadang timbul masalah baru. Kenapa demikian? Intinya dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada, kemudian jumlah bantuan yang memang ada alurnya, maksudnya demikian Mas. Bantuan ini ada berbagai macam sumber, ada yang dari kementerian, ada yang dari provinsi, kemudian dari kota dan dari desa. Nah, terjadi masalah baru karena memang bantuan tersebut itu kita tidak bisa mengatur secara keseluruhan. Seperti contoh ketika bantuan ini datangnya dari kementerian, ya kita tidak bisa mengatur lagi di sini. Yang misalkan begini Mas ya, ada terjadi juga, bukan hanya di Batu Lawang, di desa lain pun terjadi.
ketika si A ini mendapat bantuan, kemudian si B tidak, padahal si A ini sebetulnya lebih layak mendapat. Gitu. Nah, data yang ada itu kita tidak bisa rubah. Tidak bisa melihat secara kondisi Kondisi yang sebenarnya. Sebenarnya, ya, Pak, ya? Kenapa? Karena data itu tidak bisa, desa artinya tidak punya kewenangan untuk data itu. Tetapi kita siasati Pak, dari jumlah masyarakat yang ada, kita usulkan ke kementerian, kemudian dari kementerian terjaring berapa ratus misalkan, kita ajukan ke tingkat provinsi, terjaring berapa lagi kita ajukan ke tingkat kota. Yang pada akhirnya yang tersisa inilah kayak pemerintahan desa. Kayak pemerintahan desa ya mau kita kumpul bersama dengan DPD, dengan tokoh masyarakat, membentuk tim verifikasi, melihat kenyataan sebenarnya masyarakat kita layak dibantu. Tentunya dengan berbagai macam kriteria ya Mas ya, kriteria miskin itu dan bagaimana, dan kita memang turun ke lapangan. Jadi ada yang bersumber dari kementerian, ada yang dari provinsi, dari kota, sisanya berarti dialokasikan menggunakan dana desa. Berarti nggak ada alasan untuk masyarakat Desa Batulang nggak ada yang dapat ya, pasti ada ya. Saya rasa dapat ya. Lagian kita pun dapat bantuan dari Agnia, kemudian dari contoh dari Kodim, dari Polres, ada juga sembako bentuk kita distribusikan. Seperti itu ya teman-teman. Oke Pak, selanjutnya nih untuk bicara soal bantuan, masyarakat ini kan kebanyakan berharap dengan bantuan ya Pak. Menurut saya kira-kira gimana nih Pak, kira-kira supaya masyarakat ini nggak selalu tergantung sama bantuan? Betul. Pasti ada upaya pemerintah untuk bagaimana sih caranya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya Pak ya. Nah, untuk pemerintah Desa Batulang dengan cara apa? Kita tadi seperti yang disampaikan Masnya ya, bahwasanya masyarakat agar tidak terlalu banyak berharap tentang bantuan, kita berupaya kerjasama dengan PKK ya. Dalam hal ini satu contoh, kita membuat tanaman-tanaman yang bermanfaat dalam artian ada program di sana KWT ya, kita wajibkan atau kita perintahkan kepada tim PKK kepada para kader memberikan motivasi agar seluruh masyarakat Batulang ini dalam mempertahankan perekonomiannya menyebar tanaman-tanaman tersebut, sehingga menurut teman saya kalau untuk ukuran Desa Batulang bertahan di bidang perekonomian cukup susah ya. Karena memang KWT ini dengan harapan kita sampai ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak hanya di satu kelompok itu saja. Jadi kelompok itu sifatnya hanya pembibitan, kemudian disebarkan kepada masyarakat. Ya memang seperti itu, kayak dapur hidup lah, dapur hidup. Banyak hal Mas. Kemudian di kita alhamdulillah ada kelompok perikanan, ada kelompok lain yang memang bisa membina perekonomian. Dan kemudian kami pun diperintahkan dari pusat untuk sifatnya padat karya ya. Padat karya. Jadi misalkan bersih-bersih atau membangun sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita dan kita keluarga. Berarti dari ketahanan pangan, kemudian dari perikanan, ada juga dari sumber daya manusianya dipekerjakan. Termasuk ini Pak, kita lagi di Batulang Corner Pak. Nah ini apa nih Pak? Jadi begini Mas ya, dulu memang saya berjanji ketika saya jadi kepala desa, di mana sering ada momen atau kegiatan di mana kita memerlukan konsumsi, makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin kita belajar di Banjar ya, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak belajar di Banjar lagi. Jadi pedagang-pedagang yang ada di sini, ini Mas ada berapa? Ada 8 pedagang ya di sini. Jadi ini ibu-ibu ini ya sejenis UMKM lah kalau kurang ya. Jadi PKK mengumpulkan pedagang satu Batulang, contoh yang dari masyarakat, ada yang dari satu, ada yang dari dusun, beda dusun juga. Jadi kalau desa ini membutuhkan makan minum ya dari sini. Wah luar biasa. Batulang Corner bagi warga Desa Batulang ataupun wilayah sekitar Batulang, jangan lupa datang ke Batulang Corner ya. Di sini berarti merangkul semua UMKM ya Pak ya. UMKM di sini. Kemudian juga ada yang memang karena fasilitas yang ada tidak cukup ya.
kita menampung juga dari hasil-hasil karya ini. Ini dari beberapa dusun. Termasuk ada R&D ya, aren gula semut ya. Gula semut ini sudah nyampe ke Kalimantan, sudah nyampe ke Papua, nyampe ke Aceh juga nyampe juga. Jadi pribumi yang tidak bisa berjualan di sini, dia menitipkan hasilnya, hasil buah tangannya. Ada produk UMKM, ada juga makanan-makanan yang disediakan di sini. Betul juga. Jangan lupa teman-teman ya buat datang ke Batu Lawang Corner. Seperti itu. Oke Pak, untuk selanjutnya nih ya Pak ya. Dengar-dengar Desa Batu Lawang sekarang lagi bangun tempat wisata nih. Wisata ya. Dulu pada saat kita studi Tiru Harga Wisata. Jadi Wali Kota Banjar termasuk Wakil Wali Kota pun mendapat perintah atau tugas dari Gubernur ya. Itu satu desa satu harga wisata. Kita sudah berkomunikasi dengan pihak kota, tapi kita dari dan hal ini karena situasi dan kondisi pandemi ini lemah. Jadi pihak kota pun tidak bisa mendukung penuh, konsentrasi penuh dalam hal ini. Tetapi hal ini tidak menjadi tidak perlu banyak masalah ya buat pemerintah desa. Sekecil apapun yang penting kita berupaya. Dan memang seperti Mas saya sampaikan tadi, bahwa Desa Batu Lawang lagi membangun puncak wisata. Dan sekarang sudah mulai, alhamdulillah, dari mulai kita benahin jalannya, walaupun sederhana tapi akses sudah mulai. Kemudian fasilitas dalam, ya, karena memang pas kebetulan pada saat TMMD dulu, Mas, TMMD ini kita membangun jembatan ya, jembatan gantung di mana ada material-material yang masih layak kita gunakan. Kemudian kita dengan pribumi bersama yang luasnya ada Indonesia Perkayuannya, kita buat sesuatu di sana. Namanya apa Pak tadi Pak? Puncak Wisata Pagar Batu. Puncak Wisata Pagar Batu ya. Silakan datang, ada Batu Lawang Corner, ada Puncak Pagar Batu. Ya, silakan datang yang mau berwisata, ada tempatnya ya Pak ya. Itu. Tapi sekarang belum bisa kita buka, Mas. Oh, belum. masih masa pandemi ya Pak ya. Pak, ini dengar-dengar isu yang beredar nih Pak ya. Mengenai Bapak sebagai kepala Desa Batu Lawang. Katanya atau anti sama media. Anti sama media ya. Jadi begini Mas, kita sadari bahwa ketika kita masuk ke pemerintahan, di mana kita ini dibekali dengan sejumlah anggaran yang ada ya. Nah tentunya anggaran-anggaran tersebut itu sudah ada posnya masing-masing. Kalau memang dikatakan tadi saya anti media, nah tidak mungkinlah pemerintah desa kami berlangganan ya. Kita berlangganan dengan media kurang lebih ada 12 media ya. Kalau dikatakan saya anti media, satu mungkin tidak mungkin langganan ya. Tidak mungkin. Ini terbukti kok dalam penyusunan RKP sudah kita cadangkan berapa untuk media, berapa untuk bidang-bidang lain. Ada kode-kode sendiri. Jadi kalau dikatakan saya alergi, ya tidak mungkin lah. Kita membangun sesuatu orang lain bisa tahu. Ya, berarti media itu anak corong lah ya, menyampaikan apa yang kita lakukan. Nggak mungkin juga saya sekarang bisa ngobrol sama Pak Kades. Mungkin Mas Riwan datang kemari ya mungkin apa. Itu betul. Luar biasa Pak ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Seberapa dekat Pak Bapak sebagai kepala Desa Batu Lawang dengan masyarakat desanya? Karena menurut subscriber saya ya Pak ya, mungkin yang komentar itu, yang ada di kolom komentar masih warga Desa Batu Lawang. Betul. Katanya sekarang Pak Kades udah jarang berkunjung nih ke masyarakat, terutama bagi warga yang terkena musibah meninggal dunia. Nah itu gimana Pak? Jadi begini Mas ya, kalau kita berbicara tentang keinginan ya, saya menjadi kepala desa pun dari masyarakat saya yang memilih saya, manalah mungkin saya melupakan mereka karena tugas saya mensejahterakan, melindungi. Tetapi ada manakala ketika saya ingin bertemu, apalagi situasi seperti begini ya Mas ya. Dulu saya pernah berjanji 3 bulan 13 kali ya, itu saya harus bertemu dengan masyarakat saya. Tapi ya tidak bisa saya lakukan. Saya hanya bisa melakukan beberapa kali pertemuan, dan jujur sampai saat ini saya belum bisa bertemu kembali karena situasi Mas. Nah,
terkait dengan masyarakat saya yang itu saking cintanya dan mungkin pingin bertemu ya, kangen sama bapaknya ya. Cuma itu Mas, terkadang ketika terjadi suatu hal tadi disampaikan misalkan ada yang meninggal atau ada yang butuh saya, dan saat itu pula saya mungkin lagi ada di luar dengan kesibukan lain. Satu contoh ketika saya rakor di sana, kan tidak mungkin saya datang ya Mas ya. Juga mungkin masyarakat belum ada atau mengetahui bahwa saya pun mempunyai staf-staf bagian yang sana. Artinya begini, ketika terjadi sesuatu hal di sana, saya mempunyai kepala dusun, saya mempunyai RT RW, dan saya mempunyai pemerintahan. Saya perintahkan mereka untuk yang mewakili saya. Jadi begini Mas, kalau kita guyonannya, kalau saja Yosefnya ada 100, mungkin kita tidak pilih. Ada di sana, ada di sana. Cuma bisa ya membelah diri ya. Betul. Nah, jadi ya saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat saya. Bukan berarti saya telantarkan atau saya tinggalkan ya. Karena situasi saja. Karena saya pun ketika tidak ada di kepemerintahan desa sini, kemudian saya ada ikut rapor dalam acara di kota, itu untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi intinya karena kesibukan beliau ya, jadi mohon dimengerti dan dimaklumi masyarakat. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini ya Pak ya, boleh tanya yang lebih agak mendalam. Kalau gaji kepala desa Baturawang siltap ya, kalau kita siltap. Saya di kepala desa ya, alhamdulillah kita syukuri saja saya dapat siltap itu 6.500.000. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya mungkin ditambah ada tunjangan di sana 2 juta. Tapi ya kita syukuri sih. Alhamdulillah disyukuri ya Pak ya. Nah itu teman-teman ya yang penasaran udah saya tanyakan ke beliau dan sudah dijawab. Terakhir Pak, mungkin pesan dan ada mungkin sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya Desa Baturawang, terutama untuk anak-anak muda nih Pak. Untuk anak-anak muda ya, saya tidak berhenti memberikan peluang atau motivasi ya untuk remaja yang ada di dalam. Manfaatkan kemungkinan yang ada, kemudian kita berpikir positif ketika melakukan suatu kegiatan atau apa yang dilakukan. Saya ingin seluruh masyarakat saya sudah mulai menata ya, mempersiapkan diri. Kenapa demikian? Karena yang ada di kepemerintahan ini, pejuang-pejuang kita ini yang memajukan wilayah Baturawang, ada masanya Mas. Ada masanya. Contoh mungkin Kaur, Kasih, kepala dusun, bahkan mungkin kepala desa ada masa, ada waktunya. Jadi saya harapkan pribumi ini harus sudah mulai, harus berpikir untuk jauh ke depan. Karang Taruna misalkan, atau ya selain Karang Taruna pun mungkin di sini ada pemuda yang memang tidak terlibat karena kegiatan atau kesibukan lain. Saya harapkan pemuda-pemudi Desa Baturawang ini berkarya lah untuk bangsa. Oke, siap pemuda-pemuda, kita berkarya. Oke, mungkin terima kasih Pak untuk waktunya. Untuk teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kedua Tangkas. Jumpa lagi, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ridwan boleh silakan mencicipi apa yang ada di sini. Mie ayam, ada apa ini, kupat tahu, dan sebagainya. Ada mie ayam, ada seblak, ada apa nih, kupat tahu ya, banyak ya pokoknya. Oke Pak, siap. Kebetulan saya belum sarapan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya.